Yo, alright guys. Kenapa Bitcoin tiba-tiba turun ya? Sementara tadi pagi, Senin pagi, itu terjadi kenaikan sampai ke 107, kemudian di sore hari Seninnya, itu juga digas lagi turun ke bawah, bahkan sampai di bawah 103. Teman-teman, Ethereum juga down sampai 5%. Digocek lah hari Senin itu dengan harga Bitcoin yang kayak dipancing ke 107, habis itu digas ke bawah. Gocekan bandarnya ini memang luar biasa. Teman-teman, salah satu berita yang sedikit kurang menyenangkan ya kali ini ada datang dari Jim Chanos di sini yang mensorting ke strategi, sahamnya strategi di sini teman-teman. Apakah ini pertanda Bitcoin dalam bahaya? Sementara itu, Michael Saylor atau MicroStrategy yang sekarang menjadi strategi itu juga terkena isu ya, regulasi teman-teman. Dan di update kita kali ini, kita akan discuss mengenai hal tersebut dan seperti apa outlook ke depan ini, sahabat Black Cuan. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, yang pertama di sini, dengan banyaknya berita negatif tadi, kita akan berbicara nanti di sini mengenai golden ratio multiplier untuk pergerakan dari si Bitcoin, teman-teman. Jadi tidak hanya berita negatif saja yang akan kita discuss, akan tetapi outlook yang positif untuk Bitcoin di 2025 ini juga akan kita bahas. Dan untuk sekarang ini, sahabat Black Cuan, sebelum kita ke sana nanti, keadaan Bitcoin ketika saya record video ini berada di 103.000 lagi di sini. Ada sedikit kenaikan meskipun sempat digas tadi ya turun di bawah ini. Dan satu hal yang tidak menyenangkan dari kejadian ini adalah BTC Dominance atau BTC.D itu terjadi kenaikan, teman-teman. Jadi apabila sahabat Black Cuan melihat ya di sini dari channelnya dia memang sempat terjadi keluar ya atau dia patah tren di sini, dan ini bahagia saya pada saat itu. Ini di November 2024 sampai ke Desember, pokoknya dia di bawah terus di sini. Akan tetapi dia balik lagi masuk ke dalam channelnya di sini. Dan kali ini setelah ada 1 minggu yang terjadi merah di sini, sekarang diikuti oleh 2 minggu yang terjadi hijau. Bahkan minggu kemarin itu dia ngetes support dan berhasil mantul BTC dominance-nya di sini, teman-teman. Dan itulah yang menyebabkan para altcoins itu terdiskon lagi. Padahal udah enak-enak nih, kita lihat dia terjadi kenaikan gitu kan. Digaslah lagi si BTC dominance ini. Dan inilah yang menyebabkan altcoins itu rontok, dan orang-orang yang menyatakan bahwa tidak akan ada lagi alt season dalam hal ini, confidence mereka dalam hal ini, teman-teman. Dan lagi-lagi ya, ini kan opini, teman-teman. Bagi mereka yang mungkin sudah menganalisa tidak akan ada alt season, fine. Tidak apa-apa karena itu opini orang lain. Dan sementara saya di sini, dengan harapan saya, dengan analisa saya secara pribadi, saya masih mengekspektasikan terjadi alt season. Dan saya pun tidak menutup kemungkinan seandainya itu tidak terjadi, teman-teman. Oleh karena itu, konten ini tetaplah bukan financial advice ya. Tetap melakukan riset, sahabat Black Cuan, secara mandiri. Dan sekarang kita lanjutkan ke berita strategi tadi ya, si Jim Chanos. Jim Chanos ini merupakan trader yang memang keahliannya itu sorting, teman-teman. Dia nge-short ini. Jadi pakar short lah dia ini. Dan kali ini dia datang dengan tesisnya dia bahwa strategi atau MicroStrategy sebelumnya itu kayaknya bakalan bermasalah menurut dia ya di sini. Dan ini yang unik, teman-teman. Dia short ke sahamnya strategi, tetapi dia percaya bahwa Bitcoin ini akan tetap terjadi kenaikan. Memang menarik ya apa yang dikatakan oleh Jim Chanos ini, si pendiri dari Kinnikos Associates ya, teman-teman. Dia percaya bahwa strategi ini secara institusi sedang berada di dalam fase yang berbahaya. Oleh karena itu dia ingin ambil kesempatan ini untuk melakukan short ke strategi, tapi bukan ke Bitcoinnya, karena dia percaya Bitcoin ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Di situ saya anggap paradoks ya, jadi harap dimaklumi ya pemahaman saya di sini. Kemudian teman-teman, disinilah yang menariknya. Strategi yang dalam hal ini membeli lagi atau dia menambah lagi sebesar 7.390 BTC dengan dana
dana segar lagi ya di sini 765 juta US dollar, akan tetapi dia ini kena masalah hukum atau dia ini kena hit dengan class action lawsuit. Artinya ada beberapa individual atau komunitas yang merasa dirugikan oleh strategi. Padahal ya, apabila kita memperhatikan, sebenarnya posisi dari strategi sampai sekarang ini itu masih dalam posisi profit teman-teman, karena dia membeli itu di bawah. Jadi untuk harga 102, 103 ini masih dalam posisi profit. Dan untuk unrealized gains-nya saja ini, ketika harga Bitcoin di 102 saja, itu unrealized gain-nya itu 19,2 billion atau 47% profit dia ini. Akan tetapi data-data ini dipergunakan oleh orang-orang ya ataupun individuals dari distrik Virginia yang menyatakan bahwa strategi ini bermasalah dan dituntut secara hukum karena merugikan orang lain. Akan tetapi ada hal yang menarik di sini dibalas ya oleh salah satu analis ya di Twitter yang namanya ini OXNGMI, saya bacanya nggak tahu ini. Intinya dia katakan seperti ini. Padahal dari awal kalian sudah tahu, ini perusahaan yang melabelkan dirinya itu sebagai leverage on Bitcoin. What do you expect? Apalagi yang kalian harapkan? Ini sudah meresikukan diri kepada pergerakan harga si Bitcoin. Dan memang terbuka juga ya, Michael Saylor itu menyatakan seperti itu. Naik turunnya Bitcoin itulah yang menyebabkan sahamnya mereka ini bisa juga terjadi naik turun. Nah, disinilah si Jim Keynes ini mencoba peruntungannya untuk melakukan short di sini teman-teman. Karena dia ini katanya itu pakar dari short seperti itulah. Apakah dia akan berhasil kali ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita di sini teman-teman. Kemudian sahabat Black Cuan, seandainya terjadi krisis ya, seandainya Bitcoin juga akhirnya tumbang, sahabat Black Cuan, ini ada berita yang sangat positif datang dari The Fed. Untuk sementara ini saya anggap ini positif karena The Fed ini menyatakan bahwa central bank dalam hal ini siap untuk memberikan likuiditas atau liquidity ketika terjadi krisis. Bahkan dari sini, Fed Vice Chair Jefferson, ini wakil dari The Fed tersebut menyatakan bahwa kami akan memberikan liquidity tetapi tetap bertanggung jawab. Itulah kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh dia di sini di Financial Market Conference 2025 yang diadakan tersebut, karena menurut mereka di sini atau dari The Fed sendiri tidak ingin juga mereka ini memanjakan para bank-bank ini dengan likuiditas. Jadi mereka akan mencoba untuk mencari peruntungan juga atau memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan likuiditas. Nggak mau The Fed-nya memanja-manjakan mereka. Seperti itulah bahasanya di sini. Jadi kayak mereka menutupi nih ekonomi lagi nggak jelas-jelas kayak gini, tapi dikatakan bahwa keadaannya masih stabil, masih terjaga gitu. Bahkan ini dari Fed William, presiden dari New York Fed di sini teman-teman, dia katakan bahwa data ini masih bagus kok, masih bagus. Dan inilah yang menyebabkan Trump juga ini makin jengkel ya. Kapan ini kalian mau potong suku bunga? Negara-negara lain udah pada potong suku bunga, kalian main pertahankan begini terus. Itulah yang bikin jengkel Trump dalam hal ini. Atau mereka sedang menunggu-nunggu gitu kan untuk mengulur-ngulur waktu sebelum akhirnya mereka melakukan pemotongan suku bunga dalam hal ini teman-teman. Jadi menurut sahabat Black Cuan, apakah di bulan Juni nanti itu akan ada pemotongan suku bunga? Karena kalau dari rumor-rumornya ini belum mau The Fed ini potong suku bunga. Jika kalian punya informasi ataupun kalian punya insight terkait hal tersebut, coba kalian tulis di kolom komentar. Sekarang ini teman-teman kita beralih ke prediksi Bitcoin 2025. Ini sangat menarik ya dari postingan Ihsan Agas di sini mengenai golden ratio multiplier dari si Bitcoin. Untuk level dari golden ratio di sini yang kita bisa lihat ya, yang warna ungu 2 ini teman-teman. Ini adalah yang 1.6 ya, dengan perkiraan harga Bitcoin nanti ini kalau dia nyentuh ke level bawahnya di sini itu berada di 126k, kemudian kalau yang atasnya ini berada di 157, bahkan di atasnya lagi kalau dia tembus ini akan mencapai ke 236k di tahun 2025 ini sahabat Black Cuan. Memanglah kalau kita lihat ya, kalau dia sampai ke hijau di sini apalagi sampai ke warna yang kuning ya teman-teman, itu udah 1 juta per satu Bitcoinnya. Sementara ini
target yang realistik untuk bull run kali ini menurut sahabat Black Cuan di berapa? Kalau dari postingannya Ihsan Agas di sini, target realistiknya itu berada di 157K atau di 236K, 236.000 per satu Bitcoin di tahun 2025 ini. Apabila kalian punya analisa kalian sendiri atau mengikuti pola ini, patterns ini maksud saya, berapa target kalian? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu pendapat kalian sahabat Black Cuan. Kemudian sahabat Black Cuan, sebelum kita melanjutkan ke kaitannya dengan M2 Money Supply untuk pergerakan si Bitcoin ini, apabila kalian suka dengan konten ini, berikan like di video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut sekarang ini ke Global M2 versus Bitcoin. Yang dalam hal ini, seperti yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya, ini textbook sekali ya, pergerakan dari si Bitcoin dengan M2 Money Supply. Dia kayak ngikutin terus gitu kan, gas naik lurus seperti ini teman-teman. Dan apabila kita mau perbesar di sini, ada area-area yang dianggap akan terjadi eksplosif ke Bitcoin ini dalam jangka waktu beberapa minggu ke depan, sahabat Black Cuan. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini area kita di sini, di area 105 ataupun 103 sekarang ini. Sementara yang putih ini atau yang kuning lebih terang ini adalah pergerakan dari M2 Money Supply tersebut. Spike dia tinggi di sini sebelum terjadi sideways ya. Dan ini diekspektasikan sideways-nya di area 120-an di sini, 130 sampai 120-an di sini teman-teman, sebelum akhirnya melanjutkan spike lagi ke sini. Untuk pergerakan ini diperkirakan ini gap ya atau selisih waktunya itu di 85 hari teman-teman. Jadi ke depan ini apakah akan textbook sekali mengikuti pergerakan ini untuk si Bitcoin-nya? Mari kita lihat, ini sangat menarik teman-teman. Jadi di tengah gempuran noise berita yang negatif tersebut, apabila kita melihat perbandingan dia dengan global M2 di sini dengan BTC, teman-teman, ini sangat jelas sekali ya dari beberapa kali dia mengikuti pergerakan ini. Bitcoin ini selalu mirip dengan pergerakan dari M2 tersebut teman-teman. Dan kita tambahkan sedikit ya bumbu penyedap lah kita bilang ya, seperti itu. Ada perusahaan Cina, DDC Enterprise di sini, yang mengadopsi Bitcoin Reserve. Padahal kita tahu Cina ini nggak terlalu welcome dengan perusahaan-perusahaan kripto ataupun Bitcoin seperti ini. Tetapi dia mengambil inisiatif untuk merencanakan pembelian sebesar 5.000 Bitcoin teman-teman dalam hal ini. Kemudian berita yang berkaitan dengan strategi tadi kita sambung lagi di sini bahwa states di Amerika ini telah komit mereka ini membeli sebesar 632 juta US dollar ke saham strategi. Dan ini sudah dilakukan di kuartal pertama sahabat Black Cuan. Dalam ringkasannya ada 14 US states ini yang telah disclose sebesar 632 juta tersebut terhadap saham strategi yang di-search oleh Jim Kenos tadi itu teman-teman. Jika memang strategi sedang bermasalah atau dia ini diprediksi akan bermasalah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang di sini atau US states di sini malah melakukan pembelian terhadap saham strategi. Jadi jelas mereka sudah ada dengan analis mereka atau data analis mereka ataupun market analis mereka ini, mereka sudah meyakini akan terjadi kenaikan di Bitcoin. Sementara Jim Kenos sendiri itu datang dengan kontra opininya dia terhadap apa yang dilakukan oleh institusi-institusi lainnya. Untuk kesimpulan bagian ini saya serahkan kepada sahabat Black Cuan bagaimana kalian menilai ya dari apa yang dilakukan oleh Jim Kenos tadi dan apa yang dilakukan oleh 14 negara bagian di Amerika Serikat ini yang justru memborong ataupun membeli saham strategi teman-teman. Dan sekarang ini kita beralih ke alt season teman-teman atau altcoins lah. Altcoin season yang dalam hal ini saya ingin menampilkan CEO dari eToro di sini teman-teman. Dia menyatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa kripto ini akan ada di sini. Akan tetap bertahan teman-teman. Kripto yang artinya altcoins itu akan tetap bertahan. Dan buat sahabat Black Cuan yang mungkin menunggu ya, sama dengan saya di sini, kita menunggu yaitu tadi BTC.D-nya ini patah tren di sini. Dan sejauh ini dia belum mau patah tren, bahkan dia mantul di sini teman-teman. Dan ketika dia patah tren, seperti yang terjadi di bull run 2021 di sini teman-teman,
sedap sekali pergerakan harga si altcoins, dan itulah yang kita tunggu di sini. Apabila memang itu akan diberikan kepada kita patah tren yang panjang ke sini ke bawah ini teman-teman, untuk BTC.D terjadi koreksi. Dan inilah yang akan menyebabkan altcoins itu terjadi rally besar-besaran. Dan sampai itu terjadi, sahabat Black Cuan, kita akan menunggu. Dan sementara ini, mother of all alts, saya pribadi masih meyakini Ethereum itu sebagai mother of all alts, meskipun Solana sudah melampaui pergerakan dari si Ethereum, teman-teman. Kali ini ada satu update yang sangat menarik berkaitan dengan Ethereum di sini, bahwa BlackRock ini membeli lagi per tanggal 19 Mei, memborong sebesar 8.650.000 US dollar ini kepada Ethereum, dan dibelinya itu di Coinbase di sini teman-teman. Jadi ini ada BlackRock membeli di Coinbase si Ethereum-nya. Pada saat terjadi ketidakpastian di Ethereum ini, entah kenapa ya, saya melihat ini kok kayak sinyal gitu. Ketika Ethereum ini diragukan, malah si institusi ini lagi-lagi membeli ke Ethereum, teman-teman. Dan menutup video kita kali ini, saya ingin lagi-lagi mengutip apa yang dikatakan oleh Arthur Hayes di sini. Dia katakan bahwa memang Bitcoin akan menembus atau akan menyentuh 200.000 di tahun ini, 2025 ini. Dan teman-teman, kita juga mesti siap-siap. Bitcoin ini bisa saja akan menyentuh 1 juta US dollar itu di tahun 2028 menurut prediksi dari Arthur Hayes di sini. Sementara untuk Ethereum di sini itu akan meng-outperform Solana di tahun 2025 ini. Dan alt season teman-teman, alt season itu nanti ini akan kickstart dia itu ketika harga si Bitcoin ini sudah berada di atas 110.000 US dollar per satu Bitcoin, teman-teman. Apabila kalian sama prediksi kalian dengan Arthur Hayes di sini, maka yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah bertahan, teman-teman. Jadi kalau bisa porsinya ya porsi plankton aja lah. Tapi balik lagi itu ke manajemen kita masing-masing ya, sahabat Black Cuan. Dan sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.